Jadi yang ditawarkan Ma'iyah itu bukan data, bukan materi ilmu, yang nomor satu bukan itu. Bukan tafsirnya, bukan cara berpikirnya yang nomor satu, tapi keseimbangan antara semua itu. Ilmunya begini, kalau Anda ditanya, ada kalimat al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kalau Anda ditanya begini, itu kalimat, itu hadis ya? Apa? Itu hadis untuk ibu apa untuk anaknya? Jawabnya gimana? Selama ini dalam cara kita berilmu modern, royoan. Yang benar itu untuk ibu atau yang benar untuk anak. Di Ma'iyah cara berpikirnya tidak begitu, mencari titik imbang. Kalau Anda seorang anak, setiap ayat Allah, hadis Rasulullah itu untuk kepentingan ibumu. Kalau Anda ibu untuk kepentingan anakmu, kan begitu. Nah selama ini semua perdebatan di medsos itu selalu yang benar itu kuku-kuriuk, bukan kongkorongkong. Yang satu bilangnya, enggak kongkorongkong dong, masa kukuruyuk. Akhirnya Madura datang, ya tidak bisa, yang benar kukurunu. Yang namanya manunggaling kawulolan Gusti, menyatunya hamba dengan Tuhan, itu bukan Anda individu ketemu sama Tuhan. Karena kalau itu cuma urusan Anda sama Tuhan, ngapain jadi teori sosial? Ngapain dia mau ngomongin ke orang? Itu sudah urus-urus sendiri, mau ketemu Tuhan, mau ketemu hantu, terserah kamu. Tapi kalau sudah menjadi teori ilmu sosial, berarti dia harus bermakna sosial. Itu berarti ya politik, ya kebudayaan, ya ekonomi, ya segala macam. Maka manunggaling kawulan Gusti itu artinya adalah, menurut tafsir Ma'iyah, kalau engkau menjadi suami, kawulamu kan istri sama anakmu. Kalau rumah tangga berarti ya pembantumu, siapapun yang ikut di rumahmu. Kalau engkau presiden berarti semua rakyatmu. Kalau engkau wali kota, semua rakyatmu di Kota Madya itu. Kalau engkau gubernur, semua rakyatmu di provinsi. Kalau engkau pemimpin, maka Tuhan sama yang kamu pimpin harus menyatu di dalam hatimu. Anda lihat pementasan dari teman-teman kita tadi, trio apa namanya? Jadi saya kemarin dikasih tahu oleh Sabrang, jadi yang ditawarkan Ma'iyah itu bukan data, bukan materi ilmu, yang nomor satu bukan itu. Bukan tafsirnya, bukan cara berpikirnya yang nomor satu, tapi keseimbangan antara semua itu. Hidup itu adalah balance. Anda baca surat Ar-Rahman juz 27. Jadi misalnya Anda, kalau ini tadi pentas kesenian, maka orang yang nonton pentas kesenian, dia hanya punya satu poin, yaitu enak apa tidak, bagus apa tidak, aransemennya oke apa enggak, kan begitu. Tapi kalau di Kenduri Cinta, ada keseimbangan antara faktor A, faktor B, faktor C, dan lain sebagainya. Jadi semuanya menjadi sangat indah karena Anda orang yang punya keseimbangan hidup. Anda tidak menuntut mereka, misalnya gitarnya, sulingnya, nyanyinya, segala macam, Anda tidak menuntut secara estetik, artistik sampai tingkat yang sebagaimana orang berkesenian. Karena Anda punya faktor yang lain yang menyeimbangkan diri Anda, yaitu Anda punya cinta, rasa untuk menikmati semua yang kita alami ini bersama-sama, simpati, kemanusiaan, rasa memiliki kenduri cinta, dan lain sebagainya. Itu yang namanya keseimbangan. Jadi saya kira kunci yang utama adalah jangan sampai kehilangan keseimbangan hidup. Artinya jangan melihat orang dari depan saja, dari belakang saja, atau dari samping saja, dari atas saja, atau dari bawah saja. Anda harus melihat hidup ini sebagai sebuah keseluruhan, sehingga Anda tetap berada pada titik imbang. Itu kira-kira gitu ilmunya. Nggak usah difahami sekarang, tapi ingat aja bahwa harus berada pada titik imbang, titik mizan dalam hidup Anda. Mengalami apa saja.
Kalau Anda rugi dagang, terus Anda hanya punya kerugian dagang, Anda akan hancur. Tapi Anda harus punya kesadaran tentang dimensi-dimensi yang lain di luar kerugian itu. Maka Anda menemukan titik imbang kembali. Hidup adalah mizan, hidup adalah keseimbangan. Alam semesta ini diciptakan Allah di dalam satu sistem yang maha seimbang. Satu. Yang kedua, lagu yang kedua tadi Ibu. Keramat. Kuburan kali. Senang sekali saya. Gini, ilmunya begini. Kalau Anda ditanya, ada kalimat al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kalau Anda ditanya begini, itu kalimat, itu hadis ya? Apa? Itu hadis untuk ibu apa untuk anaknya? Jawabnya gimana? Coba, untuk anak, terus untuk ibu. Boleh saya minta jawaban, kenapa untuk anak? Supaya anak lebih berbakti sama ibu. Supaya lebih berhati-hati berbakti. Berbakti. Oke, sip. Kenapa untuk ibu? Setiap ibu harus menciptakan surga bagi anaknya. Sip, tepuk tangan. Oke. Sekarang yang benar yang untuk anak apa untuk ibu? Itu yang namanya titik imbang. Nah, definisinya sederhana. Kalau Anda seorang anak, maka hadis itu untuk ibu. Untuk kepentingan ibu. Kalau Anda seorang ibu, hadis itu untuk kepentingan anak. Kan sederhana toh? Selama ini dalam cara kita berilmu modern, royoan. Yang benar itu untuk ibu atau yang benar untuk anak. Di Ma'iyah cara berpikirnya tidak begitu, mencari titik imbang. Kalau Anda seorang anak, setiap ayat Allah, hadis Rasulullah itu untuk kepentingan ibumu. Kalau Anda ibu untuk kepentingan anakmu, kan begitu. Ibu saya sendiri menafsirkan karena dia ibu itu untuk kepentingan anak. Jadi surga di bawah telapak kaki ibu itu terapannya pada ibu adalah jangan sampai ibu punya pikiran buruk kepada anaknya, jangan sampai keluar terbersit kutukan atau doa yang buruk kepada anaknya, karena sedikit saja ibunya marah, mangkel, dan negatif pikirannya maka akan berakibat buruk pada anaknya. Demikian juga anak harus diterapkan itu untuk kepentingan ibu. Begitu tidak hanya anak sama ibu, ya anak sama bapak, bapak sama ibu, individu sama masyarakat, masyarakat sama individu, negara sama rakyat, rakyat sama negara. Kalau kita punya titik imbang di segala urusan, maka itu yang namanya baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Nah, selama ini semua perdebatan di medsos itu selalu yang benar itu kuku kuryuk, bukan kongkorongkong. Yang satu bilangnya, enggak kongkorongkong dong, masa kuku ruyuk. Akhirnya Madura datang, ya enggak bisa, yang benar kuku runuk. Nah, itu yang namanya manusia memecah alam semesta. Padahal alam semesta itu adalah sebuah ekosistem yang seimbang satu sama lain, maka jadikanlah dirimu adalah alam semesta yang seimbang, karena di dalam dirimu ada makrokosmos. Kalau engkau tidak seimbang, seluruh alam semesta menjadi tidak seimbang. Gampang saja, begitu kamu pusing kepalamu, sinimu terbentur, itu dunia kan menjadi berapa? Duk gitu terus berapa? Dunia menjadi satu apa dua? Menjadi banyak kan? Panca indera saja sudah langsung menipu Anda, apalagi batin Anda, mental Anda, psikologi Anda. Jelas ya, mudah-mudahan ya. Jadi nanti Anda mengalami apa saja, kembali ke titik imbang, titik keseimbangan. Oke. Negara ini, tugasnya pemimpin adalah menjaga jangkar yang menyeimbangkan seluruh kuda-kuda kapal di atas air itu.
Gunanya presiden bukan untuk ngurusin migas, bukan untuk ngurusin perekonomian, pajak. Dia yang menjaga keseimbangan dari semua kegiatan-kegiatan kementeriannya. Itu yang horizontal. Yang vertikal di dalam kebudayaan Jawa disebut manunggaling kawula lan Gusti. Itu maknanya bukan Anda terus ketemu Allah di Gunung Lawu, Allah pakai serban. Terus ada lagi yang kejawen, Allah ternyata pakai belangkon. Yang namanya manunggaling kawula lan Gusti, menyatunya hamba dengan Tuhan, itu bukan Anda individu ketemu sama Tuhan. Karena kalau itu cuma urusan Anda sama Tuhan, ngapain jadi teori sosial? Ngapain dia mau ngomongin ke orang? Itu sudah urus-urus sendiri, mau ketemu Tuhan, mau ketemu hantu, terserah kamu. Tapi kalau sudah menjadi teori ilmu sosial, berarti dia harus bermakna sosial. Itu berarti ya politik, ya kebudayaan, ya ekonomi, ya segala macam. Maka manunggaling kawula lan Gusti itu artinya adalah menurut tafsir Ma'iyah, kalau engkau menjadi suami, kawulamu kan istri sama anakmu. Kalau rumah tangga berarti ya pembantumu, siapapun yang ikut di rumahmu. Kalau engkau presiden berarti semua rakyatmu. Kalau engkau wali kota semua rakyatmu di Kota Madya itu. Kalau engkau gubernur semua rakyatmu di provinsi. Kalau engkau pemimpin, maka Tuhan sama yang kamu pimpin harus menyatu di dalam hatimu. Gitu loh. Kalau saya disuruh ngomong seperti ini, selama saya ngomong berarti saya yang mimpin keseimbangan. Maka ketika saya ngomong, saya tidak boleh menyakiti Tuhan dan tidak boleh menyakiti orang KC. Jadi kalau saya menyakiti orang KC, saya dimarahi Tuhan dan kena akibat semuanya. Dan kalau saya menyalahi Tuhan, Anda akan ikut sakit. Jadi Tuhan sama Anda harus menyatu di dalam diriku. Manunggaling kawula lan Gusti di dalam diri saya. Itu makna sosial, makna kepemimpinan. Bukan makna individu ketemu Tuhan di Gunung Lawu. Itu ya, maka dia menjadi teori ilmu sosial, manunggaling kawula. Jadi itu bukan urusan kebatinan, itu urusan kepemimpinan politik, kepemimpinan pemerintahan. Itu. Makanya kalau cari presiden namanya manunggal gitu ya. Gal, ya penggal gitu.